Maka manusia jangan berharap untuk dijaga Tuhan, tapi manusia harus berniat atau bertekad. Kitalah yang harus menjaga Tuhan. Bukan menyembah Tuhan gitu. Karena untuk apa Tuhan disembah? Jadi bangganya atau bahagianya itu di situ. Bukan karena nanti kalau belakangan akan mendapatkan imbalan, belakangan akan mendapatkan pahala. Bukan itu yang namanya rasa atau orang beragama itu. Orang beragama itu pokoknya yang penting kita sudah menjalankan. Terlepas itu mau akan baik ataupun jelek, itu kan penilaian orang, karena baik dan jelek itu tidak ada. Tapi kan paling tidak batasan-batasan baik dan jelek yang kita tahu. Nah, berasal dari mana? Ya dari rasa. Makanya rasa itulah agama, rasa itulah ageman, rasa itulah Tuhan. Nah, orang yang mengaku bertuhan tapi tidak punya rasa, berarti dia tidak beragama. Nah, ajaran Gadoloco itu termasuk ya menyangkut dengan perjalanan hidup. Tapi ini semua yang saya utarakan ini sudah masuk ke ajaran dari Gadoloco, ajaran dari Widosasongko, ajaran Widotomo. Widotomonya belum gitu. Karena Widotomo adalah intinya itu doa. Ya, dalam arti doa itu kalau bahasa Jawa nggak ada doa juga. Yang ada itu ngudoroso. Ngudo itu membuka, roso itu rasa kita. Bagaimana cara kita bisa membuka rasa kita? Dalam arti kita itu bisa sedih dikala melihat orang lain itu mendapat musibah. Kita tidak larut dalam kebahagiaan kalau melihat orang lain itu mendapatkan anugerah. Itu ajaran Widotomo. Intinya berkaitan Pak dengan yang tadi. Ya berkaitan dari Gadoloco, dari Widosasongko, lalu Widotomo, terus serat-serat Centini. Serat Centini kan juga membicarakan tentang perjalanan manusia atau sejarah-sejarah terdahulu. Orang yang melakukan yang tertulis di kitab itu begini loh caranya, gitu. Karena melakukan keyakinan apa yang diyakini itu ternyata orang itu bisa makmur hidupnya, bisa tentram hidupnya, bisa mengarahkan hidupnya, bahkan bisa menjaga kelestariannya sehingga mencapai umur sampai ratusan tahun. Berarti dia itu bisa menjaga tentang kebenaran atau kesatuhunan di dalam tubuhnya, ya digarisbawahi bahwa dia bisa menjaga Tuhan. Maka manusia jangan berharap untuk dijaga Tuhan, tapi manusia harus berniat atau bertekad. Kitalah yang harus menjaga Tuhan. Bukan menyembah Tuhan gitu. Karena untuk apa Tuhan disembah? Nggak usah. Tuhan itu kita jaga. Dan Tuhan kita perjalankan. Ini ada sebuah artikel yang dari Serat Widatama bahwa konsep ketuhanan, kemasyarakatan dan kemanusiaan. Konsep ketuhanan itu dirumuskan dengan istilah agama, agami, ajiye. Nah, adapun pelaksanaannya itu melalui 4 tahap, yaitu sembah rogo, sembah cipto, sembah jiwo dan sembah ruso. Sembah sukmo. Kalau sembah raga kan kita tahu ya bahwa kalau orang-orang yang beragama Muslim dan sebagainya mungkin ada yang itu kita pakai yang namanya sembahyang. Kalau orang sembah raga bukan itu, bukan. Itu salah itu. Soalnya kan asumsi orang kalau sembah raga itu. Ya, makanya kita nggak usah masuk ke ranah agama lah. Ya, masuk ke ranah kita sendiri. Ya itu tadi yang saya bicarakan, sembah rogo. Bagaimana cara kita tuh menjaga raga ini loh. Yang dari tadi kita itu berat cuma 68, tapi yang kita pikul 1 kintal lebih. Artinya kan rusak raga kita ini. Nah, di saat kita tuh lapar, makan itu sembah rogo. Di saat kita dahaga, minum, itulah namanya sembah rogo. Di saat badan kita gatel, mandi, itu namanya sembah rogo. Bukan sembah dalam arti budaya ritual.
Itu kan budaya ritual. Lah sebenarnya di dalam ajaran agama yang memakai sembahyang model seperti itu juga sama. Itu metode supaya kita tuh menghargai jiwa, raga kita itu loh. Di saat kita mandikan, di saat kita berpakaian baju rapi, di saat kita berhenti bekerja, apa yang kita dapatkan? Di saat kita tidak pernah ada pengakuan dalam tubuh kita itu atau dalam diri kita itu yang tidak pernah ngudoroso, di dalam sholat itulah kita saatnya kita ngudoroso. Tapi bagi orang-orang yang paham, tapi kalau nggak paham kan diperkirakan bahwa melakukan ritual budaya itulah itu cara menyembah Tuhan. Makanya orang itu nggak mau berpikir, nggak mau mengolah rasanya. Dengan melakukan itu sudah mengeklaim dirinya menyembah Tuhan. Itu sembah rogo. Ya. Sembah sukmo sama. Kita ngomong besok, berarti malam ini harus tidur. Bagaimana caranya sukmo itu tetap tidak lepas dari diri kita? Maka kita persiapkan tempat tidur itu, kalau nggak punya kasur ya pakai tikar. Ya, karena kepala itu kalau tidur ya bisa tidur terlentang, tapi nyamannya kan pakai bantal. Itu namanya sembah sukmo. Artinya apa? Ya artinya kita berharap supaya nyawa ini masih nyampe besok siang. Ya, makanya kalau mau bicarakan besok ya kita tidur dulu. Kita boleh mempunyai rencana, tapi jangan pernah memastikan rencana itu. Karena kita tidak tahu kapan kita itu akan kehilangan sukma. Maka perlu kita sembah, dalam arti kita sembah itu kita rawat. Gitu loh. Tapi kalau orang nggak sadar, mau tidur nggak bisa tidur, harus minum minuman yang beralkohol. Nggak bisa tidur, perut kita harus kenyang-kenyangan. Nah kita itu lupa bahwa itu semuanya kepentingan raga. Nah kepentingan sukma kan nggak seperti itu. Kepentingan sukma ya di mana kita itu berhalusinasi yang benar lah. Dalam arti berhalusinasi yang benar ya, karena perut ini kalau terlalu kenyang ya malah kita nggak bisa tidur. Ya kalau otak kita itu terkontaminasi dengan minum-minuman alkohol ya akhirnya malah cara pemikiran kita nggak jernih. Jangankan kok digigit nyamuk ya, bahkan kadang-kadang sampai dengan pengaruh alkohol kita digigit tikus pun nggak sadar, nggak terasa. Nah dengan itu semua kan akhirnya sama saja dengan kita tuh melepas sukma kita sendiri. Nah maka merawat itu dinamakan sembah sukma, sembah jiwa. Karena jiwa mempengaruhi raga ini keseluruhan, maka berbaik sangka itulah cara menyembah jiwa. Iya. Kebanyakan orang-orang yang kena darah tinggi, orang-orang yang kena stroke, kan jiwanya yang nggak tenang. Itu. Makanya kita tuh harus hati-hati. Kalau bahasa Jawa itu ojo nggunta rangka, bajing kok nguntal kelopo. Nggunta rangka itu kita tuh melihat kemampuan kita. Mestinya. Terus bajing nguntal kelopo, apakah mungkin? Mustahil. Tupai kok mau, dalam arti kelopo itu bulatan loh ya. Apa kira-kira ya masuk? Tapi kan kebanyakan manusia tuh berjiwa seperti itu. Makanya angan-angan tidak tercapai, kadang-kadang dengan kita mengikuti jiwa yang kurang tenang itu, kita jatuh sakit, kita stroke, kena darah tinggi, dan lain sebagainya. Nah, itu. Seperti masyarakat kita Pak, kan masih banyak kan orang-orang kita ini masih menggunakan gaya hidup pola zaman dulu Pak. Contohnya di masyarakat Baduy gitu. Di sana itu katanya nggak ada cahaya. Nah, terus ketika kita mau ke sana juga ada larangan tidak perlu membawa HP dan sebagainya. Tapi hidupnya itu kok nyaman dan sebagainya. Apakah mereka juga bertuhan?
bertuhan itu bukan ucapan, atau bertuhan itu Tuhan yang mengada-ada, bukan. Ya. Tapi bertuhan dalam arti di dalam rasa. Nah, kenapa orang Baduy itu nggak mau pakai cahaya listrik dan lain sebagainya? Dia percaya bahwa sebenarnya kita hidup itu sudah dipenuhi oleh alam, tentang sinar, tentang apa kebutuhan manusia itu sudah dipenuhi dengan alam semua. Ya, nggak mau punya HP dan lain sebagainya. Memang orang Baduy itu ajaran dari dulu kan memang tidak mengenali zaman modern. Ya, nah orang yang memegang HP ini kan termasuk orang-orang yang modern. Untuk apa? Ya untuk mempercepat berkomunikasi, untuk mempercepat mengetahui keberadaan keluarga dan lain sebagainya. Nah, orang Baduy dengan kegigihannya mempertahankan ajaran masa lalu itu, dia itu percaya bahwa kita lahir di dunia ini nggak bawa apa-apa. Maka di dunia ya saya nggak perlu bawa apa-apa. Kalau takut kehujanan, nah masalahnya di situ. Karena dia itu percayanya saya lahir ke dunia ini nggak bawa apa-apa. Dan kita lahir itu sudah memang kehendak alam ini. Dia merasa tidak pesan, tapi dia ada, dia lahir. Gitu. Maka cukup untuk mengandalkan alam ini saja, nggak perlu dengan ilmu apa atau dengan keberadaan yang mutakhir sekarang itu, nggak perlu, itu pun bisa. Nah, gitu.